Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada akhir-akhir ini, ada satu kata yang mulai pelan-pelan menjadi populer. Masih dalam bahasa Inggris, ialah distraksi. Sudah di Indonesia kan begitu. Yang artinya adalah sebuah proses meleset, menyimpang dari tujuan utamanya, pelan atau cepat, tetapi itu bergerak terus sampai orang yang bersangkutan merasa seperti berjalan di tempat yang benar, padahal keliru. Itu yang disebut dengan distraksi. Memang kata ini belum menjadi populer di kalangan orang muda, karena mungkin belum ada yang posting di Instagram atau di Reels gitu ya, sehingga belum populer di kalangan orang muda. Tetapi ini menjadi populer dalam membantu orang untuk merefleksikan proses-proses, dan khususnya dalam kalangan bisnis ini sudah mulai muncul. Meleset dari tujuan. Merenungkan peziarahan kita bersama dalam masa Prapaskah, minggu demi minggu, mendekati salib Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita rayakan, kita bersama-sama berziarah bersama dengan banyak orang untuk berjalan bersama Yesus masuk ke Yerusalem. Gegap gempita dengan daun-daun palma, dengan kain-kain yang ditebar di jalan-jalan agar dilalui oleh Yesus, adalah sebuah potret spontan kegembiraan orang. Spontan kegembiraan kita bersama bahwa Yesus itu kekuatan kita. Tetapi proses itu kalau tidak hati-hati juga disertai dengan langkah demi langkah, sedikit demi sedikit proses distraksi tadi, meleset. Konon saya bukan ahli binatang, tetapi saya itu heran mengapa kerbau diasosiasikan dengan kebodohan. Bodoh koyo kebu, ya, orang Jawa mengatakan begitu. Jadi kalau mengejek temannya bodoh itu lalu kita bilang bodoh koyo kebu, ya. Bodoh seperti kerbau. Sementara dengan keledai itu diasosiasikan dengan dungu. Sebuah tingkat kebodohan yang lain yang agak rasional tetapi akhirnya tidak rasional dan kacau. Jadi dungu. Saya tidak tahu mengapa keledai diasosiasikan dengan dungu. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tahu sesudah misa boleh memberitahu kepada saya. Ini kenapa sejarahnya begitu. Tapi baik. Konon katanya setelah perarakan menuju Yerusalem dengan daun palma yang meriah tadi, keledai yang ditunggangi oleh Yesus itu bertemu dengan keledai-keledai temannya. Lalu teman-temannya itu ada yang mengucapkan selamat, wahai profisiat ya, kamu menjadi keledai favorit Tuhan. Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, kok kamu tadi dalam perjalanan itu kok cengingas-cengingis?
Bahasa Indonesianya apa? Cengingas-cengingis itu ya. Itu tersenyum-senyum agak gimana, apa ya? Ya sudah, saya enggak tahu persis. Cengingas-cengingis gitu ya. Kenapa? Lalu keledai yang ditumpangi Yesus itu menjawab, kamu enggak tahu ya? Saya mengalami pengalaman yang maha hebat dalam hidup saya. Saya itu seperti sedang memanggul tanggung jawab besar di pundak saya. Dan orang-orang itu melambai-lambaikan daun palma, menggelar pakaian-pakaian mereka supaya saya lewati. Semakin saya berjalan, saya semakin yakin mereka itu memang memuji saya. Itu cerita keledai yang ditunggangi Yesus pada teman-temannya. Dan lalu mereka oh begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Proses distraksi biasanya diawali dengan salah mengerti atau salah tafsir. Dan itulah potret kedunguan, bodoh, meleset. Seperti keledai ini menafsirkan dirinya sebagai makhluk yang sedang membawa tanggung jawab besar yang adalah Yesus di pundaknya. Dan ia dielulukan oleh begitu ribuan orang yang mengantarnya ke Yerusalem. Dia mengira orang-orang itu sedang menyambut dia. Salah mengerti, dungu, dan akhirnya meleset. Bisa juga terjadi pada kita dalam peziarahan kita, bahkan yang suci-suci sekalipun. Ketika kita ingin berjalan semakin dekat mengikuti Yesus dan berjalan bersama Yesus. Izinkan saya menyampaikan ini sebagai bahan renungan dan bahan refleksi bagi kita bersama. Dalam banyak gereja paroki, dalam banyak kegiatan-kegiatan Katolik, lembaga-lembaga, kita biasanya memulai dengan sebuah niat pengabdian. Aku ingin mengabdi pada Tuhan lewat kegiatan-kegiatan gereja. Awalnya indah, semangat. Tetapi dalam proses-proses perjalanan mulai terjadi distraksi, mulai terjadi meleset karena pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan mulai memusatkan perhatian bukan kepada yang dilayani, tetapi memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Sering terjadi dalam sebuah kelompok, orang mengatakan kelompok ini tidak akan jalan kalau saya tidak ada di situ. Sayalah yang membuat kelompok itu menjadi besar. Gereja ini tidak bisa jalan kalau romonya bukan saya. Dewan paroki tidak bisa jalan kalau itu bukan saya dan teman-teman saya. Tim pelayanan ini akan gagal, akan lambat, akan amburadul kalau bukan saya dan teman-teman saya. Ini sangat sering terjadi dalam kelompok-kelompok pelayanan-pelayanan di manapun di dalam gereja-gereja kita. Mengapa terjadi? Mulainya adalah sebuah proses penafsiran yang keliru. Dan memang distraksi itu berjalan pelan-pelan. Tetapi akhirnya membelokkan. Maka pada hari ini, marilah kita sadari apakah
apakah dalam pelayanan-pelayanan kita, apakah dalam hidup kita sebagai orang beriman, dalam peziaran kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah meleset atau kita dalam berjalan di jalur yang benar? Salah satu cara untuk membantu kita mengecek apakah kita di jalur yang benar adalah apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang meratapi Dia. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ajakan Yesus ini membantu kita bersama. Apakah dalam peziarahan laku rohaniku makin dekat dengan Tuhan, aku sungguh memperhatikan hidup saudara-saudariku. Jangan-jangan kegiatan-kegiatanku adalah sebuah pelarian dari keluarga, pelarian dari kelompok-kelompok tertentu yang saya juduli dengan kegiatan suci. Ajakan Yesus menjadi kekuatan yang hebat dan menyenangkan bagi kita untuk kembali kepada kekuatan kedua sesudah rahmat dari Tuhan adalah keluarga dan komunitas-komunitas kita. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mari kita terus saling mendoakan dan saling membantu agar kita bersama-sama bisa sampai di kaki salib Tuhan. Amin.